Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklima Zalianti dengan NIM 70120043, mahasiswi Sistem Informasi di kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview dua jurnal pada mata kuliah Peradaban Islam Melayu yang dengan dosen pengampun Ibu Mina Zahra MPDI. Islam di Thailand Selatan. Muslim menjadi minoritas dari bagian penduduk Thailand, di mana masyarakat Muslim konsentrasi di wilayah Thailand Selatan, yakni Patani, Narathiwat, dan Yala. Muslim Melayu di Thailand Selatan memiliki perbedaan yang mencolok secara budaya dengan penduduk terbesar. Hingga saat ini, konflik Thailand Selatan masih berlangsung. Dari konflik-konflik tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah yang pertama, apa faktor penyebab konflik di Thailand Selatan, dan yang kedua, bagaimana kondisi masyarakat Muslim di Thailand Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dalam mencari sumber dan fakta-fakta yang terjadi. Penelitian ini menemukan bahwa terjadinya konflik di Thailand Selatan disebabkan oleh beberapa di antaranya faktor politik, faktor budaya, dan faktor ekonomi. Thailand Selatan, Melayu, Muslim, dan budaya. Selain karena serumpun, Indonesia yang merupakan negara yang menjunjung tinggi toleransi dan hak asasi manusia disebut sebagai tempat yang sangat aman, damai, dan nyaman dalam melakukan praktik ibadah. Dan apakah Muslim di belahan Nusantara mendapatkan kebebasan dan kenyamanan yang signifikan? Salah satu wilayah Nusantara yang menarik perhatian adalah Thailand Selatan, di mana selain karena menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, Thailand Selatan juga dikenal dengan konflik hebat yang terjadi di beberapa provinsi, dan salah satunya adalah Patani. Penelitian pustaka yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku berkala seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya yang diterbitkan secara berkala dapat dijadikan sumber rujukan. Namun, yang penelitian ambil dari sumber-sumber tersebut hanya buku-buku dan jurnal serta majalah yang dapat menjadi sumber sekaligus mendukung dari bahasan penelitian ini. Penelitian perpustakaan ini menggunakan pendekatan-pendekatan, yakni pendekatan yang merupakan pendekatan yang melakukan penelitian berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Dalam penelitian ini, penelitian memaparkan kata-kata atau fenomena keagamaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari Muslim di Thailand berdasarkan kondisi realitas. Penelitian ini merujuk pada data primer dan sekunder. Thailand adalah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Buddha. Sementara India, China, Australia, dan US, Inggris, dan Thailand memiliki minoritas Muslim yang jumlahnya signifikan. Kedua, yakni Tumasik sejarah awal Islam di Singapura pada tahun 1200 sampai 1511 Masehi, Asep Saifullah. Pada masa itu, Tumasik merupakan kota perdagangan yang cukup besar dan penting dalam jaringan perdagangan internasional. Kerajaan-kerajaan yang pernah menguasai Tumasik yaitu Sriwijaya sampai akhir abad ke-13 Masehi dan Majapahit sampai abad ke-14 Masehi. Pada abad ke-15, Tumasik berada di kawasan Ayutthaya atau Thailand dan selanjutnya dikuasain oleh Kesultanan Malaka sampai penduduk Portugis 1511 Masehi. Adapun proses masuknya Islam di Tumasik terjadi bersamaan dengan masuknya para pelaku Muslim, baik dari Arab maupun Persia pada abad ke-8. Dengan demikian, diduga kuat bahwa Islam telah hadir di Tumasik antara abad ke-8 Masehi, ke-11 hingga sampai ke abad 16. Singapura lama tetap menjadi pemukiman Muslim bersama para pedagang lain, baik dari Eropa, India, maupun sekaligus menjadi pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kesultanan Malaka. Sampai dengan kesultanan yang ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511 Masehi. Sejarah awal Islam Tumasik, Singapura, Kesultanan Malaka, pendahuluan saat kunci sekretaris jenderal atau sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat menyampaikan harapannya untuk membangun peradaban dan Islam Nusantara dalam Senior Official Meeting atau SOM MEBIS ke-36 di Mataram, Lombok, NTB, Tumasik, Asep Saifullah 421 pada 3-6 Oktober 2011. Menurutnya, pada masa lalu Islam tumbuh dan berkembang secara dinamis. Islam Nusantara merupakan rangkaian sejarah peradaban Islam Asia Tenggara baik secara sosial, intelektual, maupun sejarah kebudayaan. Di pertemuan ini kita dapat menemukan dan berbagi pengalaman tentang solusi-solusi kreatif agar ke depan Islam mampu menjadi sumber informasi dan inspirasi.
Di antara manfaatnya adalah agar mata rantai sejarah peradaban Islam dapat dirajut kembali, dan lebih dari itu, generasi muda dan generasi yang akan datang tidak akan kehilangan akar sejarahnya, baik secara sosial, budaya, maupun lingkungan. Salah satu wilayah yang patut mendapat perhatian dalam konteks sejarah Islam di kawasan Asia Tenggara adalah Singapura. Padahal Singapura pernah menjadi salah satu pusat produksi atau pencetakan kitab-kitab keagamaan sekitar abad ke-19 Masehi sampai awal abad ke-20 Masehi. Menurut Sugihara Yumi, dosen sejarah Islam di Indonesia di Osaka University, Jepang, Singapura, menjadi pusat penting publikasi Islam antara tahun 1860 dan 1190 karena pertemuan di titik pertemuan jaringan politik dan ekonomi menghubungkan antara Barat dan Timur merupakan pelabuhan utama untuk perjalanan ke Mekah. Sumber historiografi tradisional seperti Sejarah Melayu, Malay Annals, dan Tunfas Al-Nafis dilapaskan dari Tumasek, sedangkan dalam Pararaton Nata Negara Agama 7 dilapaskan Tumasik. Oleh karena itu, masalah pertama yang dikaji adalah masalah sumber sejarah tentang Tumasik. Karena letaknya yang strategis, itulah Singapura menjadi tempat yang penting di wilayah Asia Tenggara sehingga sejak dahulu kala. Karena itu pula Singapura selalu disinggahi para pedagang dan juga menjadi sanggahan kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan di sekitar dan kemudian oleh kaum penjajah. Dalam konteks persebaran Islam di sekitar Selat Malaka, beberapa kesultanan pernah menguasai daerah ini, seperti Kesultanan Malaka pada tahun 1398 sampai 1511, Kesultanan Johor Riau atau dari akhir abad ke-14 sampai awal abad ke-17. Sebelumnya, sebagai masa kuno Singapura sekitar 1200 sampai 300. Dan kerajaan Buddha di Majapahit juga pernah menguasainya. Baiklah, sekian review jurnal dari saya. Adapun kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.